bergabung sambil lalu kami menunggu peserta wali murid yang lainnya untuk bergabung. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Untuk demi kelancaran kami, Bapak Ibu dimohon peserta untuk tidak menyalakan mikrofon, boleh menyalakan kamera selama koordinasi berlanjut, selama masih berlanjut penjelasan dilakukan oleh guru. Pak Ibu bisa mematikan mikrofonnya untuk tanya jawabnya nanti kami buka setelah penjelasan selesai. Terima kasih. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, kami panjatkan dan bersyukur syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara koordinasi persiapan PPM tatap muka kelas 6 SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kemala 1 SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SD kelas 1 Kemala Bayangkari Surabaya. Terima kasih dalam kesempatan ini di pagi hari ini, insya Allah hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua bisa melakukan koordinasi persiapan PPM tatap muka kelas 6, tentunya untuk kebaikan anak didik kita semua. Untuk menindaklanjuti acara, langsung saja sebelumnya kita mulai dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Asron selaku Guru Agama SD Kemala Bayangkari Surabaya. Bapak Asron, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai koordinasi persiapan PPM tatap muka kelas 6 SD Kemala Bayangkari Surabaya ini dengan berdoa. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita pada ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita berdoa mudah-mudahan keluarga besar kita, keluarga besar SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita berdoa mudah-mudahan wabah Covid-19 ini cepat berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Untuk yang beragama selain non-Islam, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liridhallahi ta'ala wa bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syan ila hajat keluarga besar SD Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal wabaa wal faksha wal munkar wa syufa muhtalifa wasyadaida wal mihana minha wa ma badan min baladina hada Indonesia khassa wa min buldanil muslimina, amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa inazab.
Allahumma ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Asron sudah membuka doa koordinasi persiapan PBM tatap muka kelas 6. Selanjutnya untuk menindaklanjut acara untuk penjelasannya kami sampaikan kepada Siti, dipersilakan. Terima kasih. Ibu Kepala Sekolah Siti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, wali murid kelas 6 SD Kemal Bayangkari 1 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Kemal Bayangkari 1 Surabaya. Marilah kita pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka ya virtual, melalui virtual kita bisa sharing nanti kaitannya dengan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu yang saya hormati, wali murid kelas 6 kemarin sudah kita menindaklanjuti pertemuan kemarin yang telah kita adakan di sekolah dengan kelas wali murid kelas 6, utama bagaimana tindak lanjutnya untuk tatap muka yang rencananya dilaksanakan awal Januari. Namun Bapak Ibu perlu ketahui, kita tadi sudah bicara dengan guru kelas 6, wali kelas 6 ya, dengan lulusnya SD Kemal Bayangkari 1 Surabaya, kita menindaklanjuti berdasarkan surat pernyataan dari orang tua. Kemarin kira-kira 50% Bapak Ibu untuk menyetujui tatap muka. Nah, kita kembalikan lagi ke orang tua. Memang kita harusnya Bapak Ibu semua berkaitan dari dinas kota, dari sekolah, utamanya kepada wali murid, komite sebagai penyandang orang tua, sebagai orang tua wali murid kelas 6. Yang ketiganya Bapak Ibu berdasarkan tadi ya Bapak Ibu ini sudah dianukan dengan dasar hukum yang sudah kita akan ada SKP 4 Menteri penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021, ada 4 menteri yaitu Menteri Kesehatan, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga Menteri Agama, dan yang terakhir tentunya Menteri Dalam Negeri. Kaitannya apa Bapak Ibu yang mempersiapkan untuk tatap muka kelas 6, khususnya kelas SD terutama itu kelas 6. Dan koordinasi sebelumnya pelaksanaan tatap muka oleh Wali Kota Surabaya, tim Satgas COVID-19 Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan tentunya oleh Polres Kota Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kaitannya juga Bapak Ibu kita tidak untuk dengan sekolah sudah ready sebetulnya untuk tatap muka, namun kita kembalikan ke orang tua. Kita punya planning sebetulnya Bapak Ibu untuk tatap muka ini khususnya kelas 6 itu kita sebenarnya hanya 2 jam saja untuk hadir ke sekolah. Itu pun kita minimalisir lagi 1 minggu hanya 2 kali saja. Itu nanti gurunya yang akan memberikan schedule. Nah ini pun adalah langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh
Dinas Kota Surabaya pelaksanaan PTM ya Pak, pertemuan tatap muka dengan adanya koordinasi pihak yang terkait sebelumnya tatap muka. Nanti juga ada Bapak Ibu, mungkin kita sudah melaksanakan rapat kemarin dengan orang tua, pihak sekolah, juga karena kita naungannya di Yayasan Kemala Bayangkari 1 Surabaya, kita sudah ada koordinasi. Dan yang lebih penting lagi, koordinasi dengan orang tua, wali murid. Nah, langkah konkret yang dilakukan siswa terkait protokol kesehatan, itu apa Bapak Ibu? Siswa paling tidak orang tua itu menyiapkan dari rumah memakai masker ke sekolah. Tentunya kita juga sudah menyiapkan dengan adanya termogan mencuci tangan dengan air yang mengalir juga sudah kita siapkan tentunya dari pihak sekolah. Dan untuk sekolah juga sudah menyiapkan sebenarnya untuk physical distancing, yaitu menjaga jarak di dalam kelas. Kita ada 2 ruang untuk kelas 6 Nek itu, anak yaitu wali ruang murid pertama masuk aja ketutupan iki. 15 dan yang B16. Sudah kita kondisikan Bapak Ibu. Di sini di kelas tidak ada istirahat untuk seandainya nanti ada tatap muka. Dan dihimbau untuk anak-anak dipersiapkan untuk orang tua membekali putra putrinya dengan minum dan makanan. Nah, ini Bapak Ibu sudah sekolah yang langkah persiapan PTM ya Bapak, pertemuan tatap muka di sekolah itu ada tim satgas sudah jelas kita bentuk. Pernyataan kemarin persediaan orang tua mengikuti PPM tatap muka atau PTM, kita sudah adakan SOP, mempersiapkan satwa pendukung, dan jadwal nanti menyusul oleh guru kelas 6. Tentunya di sini Bu Yuli yang sebagai guru kelas 6. Monggo nanti koordinasi, kita akan mempersiapkan sekolah sudah ready, berdasarkan pernyataan Bapak Ibu dari orang tua, kita tindak lanjuti. Kalau seandainya masuk untuk mengikuti, tentunya harus berani untuk wali murid swab, atau nanti ada masukan dari wali murid maunya bagaimana. Kita tindak lanjuti, kita sharing bersama. Kita nanti seandainya Bapak Ibu maunya bagaimana kita mengikuti, namun kita tetap adanya tatap muka untuk kelas 6 terutama, karena sebentar lagi akan ada ujian kelulusan untuk siswa kelas 6 tentunya di akhir tahun ajaran kelas 6 nanti sekitar bulan Juni atau Mei. Bapak Ibu, itu nanti lebih lanjutnya kita akan koordinasi lebih lanjut lagi. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mungkin kalau ada tanya jawab, monggo kita terbuka untuk orang tua murid siswa kelas 6 karena semoga terjalin Bapak Ibu pelaksanaan PTM ini, pertemuan tatap muka untuk siswa kelas 6 khususnya kalau kelas 6. Gitu nih Bapak Ibu, mungkin ada nanti salingan aja kalau ada pertanyaan, monggo langsung. Sebelum saya tutup mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Nanti ada Pak Fendi sebagai Humas SD Kemala Bayangkari dan gurunya kelas 6 Bu Yuli, monggo kita saling koordinasi, komunikasi untuk pelaksanaan PTM yang akan datang di bulan Januari. Untuk waktu kita nanti Bapak Ibu menunggu informasi dari Dinas Kota. Itu nih Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti selaku Kepala Sekolah SD Kemala Bayangkari Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada yang mau disampaikan, namun sebelum ada pertanyaan dan mungkin ada yang mau disampaikan selaku kelas 6. Silakan Bu Yuli. Halo nih, Cuwili. Sing di
Jadi kan udah merekam layar, tapi kok ini kayak kita pengen nonton itu. Iya Pak? Suara mikrofonnya sampean waras Bu Yuli cilik. Sampean ngomong Pak Bu Yuli, tolong sampean moderator kan nggak apa-apa. Nah gitu loh, kurang keras gitu loh. Bu Yuli mikrofonnya bisa didekatkan Bu Yuli. Masih kecil. Masih kecil Bu Yuli. Atau kalau ada halo, masih kecil Bu. Iya, ini mungkin dari laptopnya juga. Ya, nggak apa-apa, seperti itu saja Bu Yuli. Itu sudah kedengaran monggo. Ya. Nah ya oke. Siapa tutup aja? Pak sharing Pak ya? Pak V. Ini kan wis mari maksudnya. Namun dari dinas pendidikan masih memberikan rambu-rambu untuk mulai tanggal berapa kita tatap muka. Jadi kita menunggu dari dinas pendidikan. Jadi rencananya nanti kita masih tetap daring dan luring. Jadi daring itu pada saat kita pembelajaran untuk pembahasan modul, kemudian luringnya ketika kita tryout. Jadi tryout itu seperti yang kemarin saya sampaikan akan kita laksanakan setiap akhir bulan. So, dari Januari ini mungkin 1 kali tryout. Kemudian dilanjutkan bulan Februari sampai April. Jadi nanti kita ada 5 kali tryout yang di sekolah. Rencananya seperti itu. Untuk tatap mukanya sudah kita masih menunggu keputusan dari dinas pendidikan. Tapi untuk permulaan awal 2022 tetap kita mulai pada tanggal 4 Januari. Jadi kita masih dari tanggal 4 Januari tersebut. Nah, untuk rencana kita jika tryout itu luring, kita menunggu lagi keputusan dari dinas pendidikan. Jadi kita konfirmasi dan tryout. Tapi ternyata di dinas pendidikan masih ada rambu-rambu untuk melaksanakan PTM itu. Tetapi kita ada di bawah naungan dinas pendidikan, jadi kita menunggu keputusan dari dinas pendidikan. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada yang terlibat dan tidak perlu pemeriksaan ini sehingga nanti dari tidak menimbulkan komunikasi yang tidak seperti yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli selaku guru kelas 6. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan terkait koordinasi persiapan tatap muka ini, silakan untuk langsung bertanya, silakan mikrofonnya bisa dinyalakan, mungkin langsung disampaikan. Saya mau tanya Ibu. Baik Ibu, silakan Bu, langsung Bu. Iya, saya mau tanya Pak. Jadi seandainya orang tua murid itu anaknya masuk, itu sebelumnya akan dilakukan tes swab atau dilakukan. Sekarang itu kan kalau bahasanya kan hitungannya bukan 14 hari ya. Harus dilakukan untuk tesnya. Harus ada tes, biaya dikenakan kepada orang tua murid atau dari sekolah. Cukup itu dulu untuk sementara Bapak. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan dua pertanyaan dulu kami jawab, nanti kalau memang belum ada pertanyaan yang lain bisa langsung dijawab. Jadi bisa menjawab pertanyaan.
Maaf kurang kedengaran ini. Oke, baik Ibu, saya bagi jawab dulu. Jadi begini Bapak Ibu, mengenai swab ini sifatnya wajib bagi siswa dan guru. Tapi kan kemarin guru sudah melakukan tes juga, kemudian koordinasi kami juga berlanjut sama dinas melakukan perawatan persiapan di tahun ini akan tatap muka, namun waktunya masih belum ditentukan. Berkaitan dengan tentang persyaratan web, semuanya untuk biaya Surabaya tidak ada orang tua untuk melakukan biaya sendiri, jadi semua biaya sudah ditanggung oleh Surabaya, dan siswa yang melakukan swab ini akan dilakukan sebenarnya di sekolah. Karena kami juga tidak menghendaki untuk siswa berkumpul dengan di puskesmas dengan warga-warga yang lain. Jadi maunya kami juga sudah berkoordinasi dengan dinas, ternyata alhamdulillah dinas mengatakannya untuk siswa yang melakukan swab ini semuanya akan dilakukan di sekolah masing-masing. Mengenai biaya semuanya menjadi tanggung Surabaya. Tapi apabila ada orang tua yang menghendaki putra-putrinya mau di luar atau melakukan swab mandiri, silakan. Yang terpenting ada buktinya buktinya entah itu yang positif atau yang lain. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Effendi. Satu lagi maaf Pak Effendi, seandainya orang tua tidak setuju. Ya, kalau seandainya orang tuanya tetap tidak setuju, berarti anak itu kan tidak, katakanlah tidak masuk sekolah ya. Solusinya apa untuk dapat pelajaran di luar sekolah? Maaf. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kami sudah mempersiapkan dua programnya bersama Ibu. Jadi artinya walaupun nanti seandainya ada siswa yang tidak setuju, berarti kami tidak memberikan pembelajarannya, tetap sama pembelajarannya pun sama yang dilakukan oleh siswa yang ada di sekolah. Artinya yang belajarnya tetap dengan yang di rumah tidak ada bedanya, karena kami nanti akan menentukan materinya tetap melalui Google atau melalui Zoom. Jadi secara khusus yang di rumah tetap melakukan secara virtual. Namun memang ada komunikasi siswa masuk sekolah, ini bedanya hanya kita emosionalnya dapat, artinya pendekatan kepada siswa itu lebih mengena. Namun bukan berarti apakah kita murid kita dari tidak. Kami tetap melakukan bantuan dari Bapak Ibu memantau putra-putri yang ada di rumah. Jadi untuk pertemuan di sekolah ini, kalau seandainya memang wali murid yang ada yang mau masuk ke sekolah siswanya, monggo tetap melakukan swab. Yang penting Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir juga. Artinya kami sudah mempersiapkan dari kesehatan. Setiap hari kami sudah melakukan pemeriksaan dari pagi sampai penyemprotan bisa 3 kali dalam sehari kami melakukan penyemprotan. Sebelum datang kami semprot, kemudian waktu pelaksanaan ada break, kita kami semprot, juga setelah selesai pun juga kami semprot. Kalau cairannya pun juga aman. Kemarin juga kami rekomendasikan dari Satgas. Itu Bapak Ibu yang di rumah tidak perlu mengkhawatirkan anaknya. Kemudian semua pertunjukan pun juga kami kembalikan kepada Pak Ibu. Saya kira Iya Pak, terima kasih. Memang kalau kita daring kan feel sekolahnya nggak ada ya Pak ya. Anak-anak juga untuk antisipasinya juga antisipasinya nggak ada untuk belajar gitu ya. Kalau sekolah mungkin kan feelnya dia bisa bertanya langsung, lebih komunikasinya lebih bagus ya. Tapi insya Allah kemudian kalau ayahnya mengizinkan, kita bisa ikutin untuk sekolah tatap muka Pak. Terima kasih Pak Effendi. baik itu, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau memberi masukan, silakan Bapak Ibu. Pak izin tanya. Untuk Bu.
kan untuk protokol kesehatan untuk swab itu kan 14 hari. Sedangkan sekolah itu kan kemungkinan bisa lebih dari 14 hari. Apa 14 hari itu swabnya diulang-ulang atau hanya sekali kali aja? Maaf ya. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk mengenai tes swab ini kami juga hasilnya hasil tes swab untuk siswa baik siswa atau guru kami selalu mengkoordinasikan dengan Satgas Covid tempat, artinya apapun hasil dari Satgas Covid tempat atau nanti dilakukan swab kembali, kami tetap akan menginformasikan kepada Bapak Ibu. Kalau memang dilakukan hanya sekali, kami pun juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, di sini juga penting, artinya Bapak Ibu bisa menginformasikan, Pak, saya sepertinya mau dilakukan swab lagi, silakan langsung dikoordinasikan pada waktu itu juga. Nah, untuk hasilnya itu yang Ibu tadi pertanyakan, kami juga berkoordinasi dengan Satgas Covid, kira-kira seperti apa, apakah harus dilakukan swab ulang atau memang hanya sekali saja. Untuk jawaban ini kami perlu koordinasi lanjut pada tim Satgas Covid tempat. Bagaimana Bu? Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberi masukan atau memberi pertanyaan terkait persiapan kita. Lagi Mbak Putri. Oke, Bu. Namanya Nisa. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau di sekolah itu jam, mulai jam berapa? Selesai jam berapa? Biar kita tahu jamnya kita jemput. Terima kasih. Untuk terkait jam pembelajarannya sendiri, kami masih diizinkan 2 jam oleh dinas, artinya dari jam 7 sampai jam 9. Ini pun juga tidak ada jam waktu istirahat. Jadi Bapak Ibu memastikan putra putrinya untuk dibekali sarapan ataupun camilan-camilan, dan juga tidak diperkenankan Bapak Ibu untuk melakukan putra putrinya menggunakan fasilitas umum, artinya seperti angkot atau gojek. Kalau bisa Bapak Ibu mengusahakan untuk mengantar putra putrinya ke sekolah dan menjemput juga putra putrinya. Kami selalu akan koordinasikan sepulang sekolah untuk siswa tidak melakukan juga main di luar, artinya sepulang sekolah langsung pulang, langsung dijemput oleh Bapak Ibu. Jadi tidak ada siswa yang berkumpul di tempat. Kira-kira seperti itu. Dan untuk pembelajarannya juga hanya dilakukan sementara ini masih dapat informasi untuk melakukan tatap muka selama 2 jam saja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Ben. Jam 7 sampai jam 9 ya? Iya Bu. Assalamualaikum. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menanyakan. Apa ini izin tanya lagi? Baik Ibu, silakan Ibu. Itu kan 2 jam dalam 1 hari. Seminggu ada berapa hari pertemuan, Pak? Terima kasih. Bu, ini mungkin bisa dijawab juga dengan Ibu selaku guru kelas 6 dan selaku kurikulum di sekolah kita. Silakan Ibu Yuli.
itu. Terima kasih. Baik, Juli, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak Ibu bisa ditanyakan. Waalaikumsalam. Saya minta tolong tanya untuk yang daring ya Pak, untuk tryoutnya seperti apa Pak? Nantinya pemberian ke anak-anak seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu, terima kasih. Juli bisa menjawab. Ya, jadi mungkin harapannya kalau memang repot itu benar-benar pengennya semuanya hanya untuk 1 bulan sekali aja. Baik Juli, terima kasih. Bagaimana Ibu? Ngapunten Pak, berarti untuk tryout-nya setiap siswa diwajibkan masuk gitu, yang untuk 1 bulan sekali. Mohon maaf untuk Bu Yuli, mikrofonnya kurang jelas Pak, nggak terdengar sama sekali. Juli, mikrofonnya bisa lebih dekat. Ya ini mungkin dari laptopnya Pak, jadi speakernya nggak dan ya, jadi ini Bu, jadi untuk tryout kami harapkan bisa untuk memberikan siswa pun hanya 1 bulan sekali. Nah nanti untuk pembuatan tryout kita juga bisa dijaring, jadi selama 1 bulan dari Senin sampai Jumat, pertama sampai Minggu 3 kita bisa daring, kemudian di minggu keempat bisa di hari Senin sampai Kamis itu hanya 1 hari saja kami harapkan bisa kita tatap muka hanya untuk tryout saja gitu. Juli, bagaimana Ibu? Mohon maaf Bu, nanti hasil ininya mohon di-share di grup ya Bu, untuk hasilnya Bu. Baik, kami share. Enggak, maksudnya dari hasil-hasil misalkan terjadwal nanti misalkan tryout-nya anak-anak misalkan yang tatap muka 1 minggu 2 kali. Untuk ini untuk tryout-nya untuk yang daring seperti apa, yang harus di sekolah yang 1 bulan sekali. Masalahnya mikrofonnya nggak jelas Bu, bener nggak jelas beneran. Ngapunten. Ya, sebentar saya kan Pak akan diajak ke atas sebentar gitu. Saya ikut Bapak dia. Bu Yuli. Ya saya ikut Bapak dia. Sebentar. Baik. Baik, jadi Ibu ini sambil lalu menunggu Juli, Bapak Ibu yang artinya tidak bisa khawatir yang terlalu tinggi karena kami juga sudah mempersiapkan pembelajaran siswa baik itu yang siap di sekolah ataupun yang tidak. Jadi yang saat ini yang menjadi polemik bagi Bapak Ibu kan masih swab, artinya swab itu juga tidak pernah jadi anak-anak kita tolong dipastikan keadaan juga masker terus, pola makan juga diatur. Bapak Ibu tolong informasikan kepada anak kita jangan sampai sering melakukan keluar rumah saya juga karena saya juga sering menjumpai sebenarnya teman saya tidak terlalu langsung menegurnya karena mungkin di rumah pun kita masih belum ada kegiatan, namun Bapak Ibu bisa mengantisipasi juga tetap melakukan kewaspadaan. Juga waspada boleh tapi juga tidak terlalu panik. Mana nggak boleh ngomong? Dilakukan sehari-hari. Saya ngomong lewat HP. Melakukan protokol kesehatan. Ini Bu Yuli sudah bisa masuk, silakan Bu Yuli bisa
melanjutkan pertanyaan. Ya, terima kasih. Jadi begini, Bapak Ibu, harapan kami ketika tryout itu kita luring, jadi tatap muka. Jadi yang rencana kami dari sekolah itu 1 minggu 2 kali, itu kan masih belum dapat izin dari dinas. Nah, untuk yang tryout harapan kami itu kita bisa tetap luring tatap muka setiap 1 bulan sekali. Nah, tadi ada pertanyaan, untuk yang daring bagaimana tryout daring? Jadi kalau tryout daringnya masih belum kami lakukan untuk soal daring itu. Jadi kalau untuk tryout kami harapkan tetap bisa luring tatap muka, jadi hasilnya itu bisa benar-benar signifikan seperti yang kami harapkan. Nah, jadi kami mohon kerelaan Bapak Ibu untuk sebulan sekali mengizinkan putra-putrinya untuk datang ke sekolah hanya selama 2 jam. Jadi hanya 1 bulan sekali ketika tryout saja. Demikian Bapak Ibu. Sampun jelas nggih? Baik Bu Yuli, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana untuk tanggapan dari Ibu? Mungkin ada yang mau bertanyakan lagi, silakan. Saya mamanya Raya, Clara mau nanya nih, Bu. Ya. Iya maaf. Misalnya kan kalau sebulan sekali itu kan diadakan tryout, sedangkan kan misalnya tidak mengizinkan ayahnya, kan sebulan sekali untuk tatap muka. Itu apakah anaknya harus di swab atau gimana itu, Bu? Nah, ini Pak Fendi yang bisa menjawab ini. Monggo Pak. Baik Ibu, untuk mengenai seperti ini karena nanti kan memang sebenarnya sekolah memperlukan saya tentang sebulan sekali. Mengenai hal seperti ini kan memang di luaran juga kami sudah melakukan koordinasi dengan sekolah lain terkait juga dengan dinas. Nah, untuk melakukan swab sebulan sekali ini kami juga akan koordinasikan kembali kepada dinas apakah kalau nanti seandainya memang tidak dan harus melakukan swab, kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu juga. Kemudian Pak, kami juga masih belum mengizinkan. Kami juga sudah mempersiapkan untuk tryout di luar, kalaupun itu memang antisipasinya Bapak Ibu sekalian di sini keberatan apabila ada siswanya yang untuk ke sekolah. Artinya tidak bisa terlalu juga dipaksakan Bapak Ibu kalau memang kondisinya kurang pas, kalau kondisinya kurang baik Bapak Ibu yang bisa menentukan harapan, tapi harapan dari kami semua menginginkan Bapak Ibu untuk siswanya bisa hadir walaupun itu hanya sebulan sekali kira-kira. Namun selanjutnya Bapak Ibu mohon maaf, kami akan koordinasikan lebih lanjut kepada dinas karena sampai saat ini memang rencana dari dinas itu tanggal 4 besok itu sudah melakukan tatap muka. Namun berita yang di luaran karena kondisinya memang masih belum kondusif, jadi pun juga masih pengawasan tetap dan kami pun juga masih kira-kira seperti itu. Oh, baik Pak, makasih. Baik Ibu. Dan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang silakan. Sudah terwakilkan Pak. Semua ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah memahami, kami harapkan semua bantuannya dan kolaborasinya terhadap semua dalam kebaikan baik pembelajaran secara akademik maupun non akademik. Tapi kami percaya juga Bapak Ibu yang di rumah sudah melakukan komunikasi kepada siswa yang juga luar biasa dan kami ucapkan terima kasih sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian kelas 6 masih tetap semangat dan tetap memberi contoh kepada putri dan siswa-siswi kami bahwasanya walaupun belajarnya tetap di rumah namun masih tetap semangat. Alhamdulillah sampai saat ini kelas 6
tidak ada permasalahan dan semuanya lancar. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kami tutup, kami juga beri kesimpulan. Jadi kesimpulan untuk koordinasi pagi ini untuk selanjutnya untuk legalitas tanggal dan jadwal kami akan menindaklanjuti kepada dinas dan koordinasi pagi hari ini kami akan laporkan kepada yayasan dan dinas. Kemudian Bapak Ibu tetap melakukan kolaborasi dengan baik guru mata pelajaran apapun permasalahan dari siswa segera langsung disampaikan kepada guru kelasnya ataupun juga kepada guru yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Apabila ada permasalahan yang kurang pas dengan sekolah, Pak Ibu bisa menghubungi langsung sekolah atau datang langsung ke sekolah juga, karena kami guru-guru juga masih belum melakukan libur kami cuma hanya 2 hari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sekolah apabila mau ke sekolah apapun. Untuk protokol kesehatan untuk persiapan tatap muka ini kami sudah mempersiapkan dan termogan untuk nanti di depan akan dilakukan oleh beberapa guru maupun satpam atau kemudian arah juga kami sudah menempatkan masing-masingnya, artinya tiap kelas bagi ini dibagi dua dan nanti dibagi 2 ruangan sesuai dengan namanya. Jadi di bangku sudah kami siapkan ruangan dan bangku itu tidak boleh ganti-ganti. Artinya contoh bangku itu membantunya Fauzan dari awal juga itu tempatnya Fauzan. Jadi untuk siswa yang lainnya tidak diperkenankan untuk melakukan pelanggaran kira-kira seperti itu. Untuk cuci tangan ataupun semacamnya kami sudah mempersiapkan. Kemudian masker Bapak Ibu kami hanya mempersiapkan apabila masker siswa kotor ataupun jatuh, kami tidak mempersiapkan untuk melakukan pemakaian pribadi. Jadi kami hanya menyediakan untuk siswa yang maskernya salah, bukan siswa kami sediakan siswa yang melakukan. Jadi hanya sedang melakukan masker hilang, itu kami sudah siap. Jadi masker-masker yang dipakai itu juga masker-masker yang non medis, artinya dari kain, juga masker yang di luaran sana Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tetap juga waspada, artinya jangan sampai melakukan kerumunan, jangan sering-sering liburan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, masih kami juga memantau itu sebenarnya. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Asron. Pak Asron, waktunya silakan melakukan doa penutupan rapat koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup rapat koordinasi pada pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mari kita senantiasa berdoa semua keluarga besar kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Semoga kita kelak dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala, dan mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini senantiasa menjadi keberkahan dan kebersamaan kita, khususnya bagi SD Gemala Bayangkari 1 Surabaya. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ya mujibati rahmatik wa zaima maghfiratika wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'dan illa ghafarta wa la dainan illa qadahu wa la karban illa nafsahu
ولا حاجة يا رضا بينهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memimpin doa dari awal sampai penutup dan alhamdulillah untuk koordinasi ini berjalan lancar, tidak ada hambatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut apabila Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, silakan bisa melalui chat WA di grup kami sampaikan juga kepada guru kelasnya. Untuk apabila mau melakukan pertanyaan silakan chat di WA. Bapak Ibu sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pagi hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Bapak Ibu di rumah sudah bisa bekerjasama dan luar biasa sampai saat ini masih tetap semangat melakukan pembelajaran dan membimbing putra-putri yang ada di rumah di sana. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata dan tindakan yang kurang bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada kata-kata yang kurang baik juga, kami mohon maaf Bapak Ibu diri kembali sudah bisa bergabung sampai saat ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.